Halo, apa kabar? Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky sedang viral ini unggahan putra mahkota Kasunanan Surakarta yang nyesel ini gabung dengan Republik. Jelas kendati hanya disampaikan melalui media sosial, tapi mengingat faktor kesejarahannya ini dan juga tentu saja posisi Kota Solo ya, ini nggak bisa kita anggap main-main. Tentu ini bukan sekedar guyonan, tetapi juga bukan upaya serius untuk membenci Republik. Tapi harus kita pahami bahwa ada endapan kegelisahan di masyarakat, ada endapan bahkan kemarahan di kalangan mahasiswa. Jadi, kalau ada suara dari keraton Solo, Surakarta, itu juga penanda bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita juga dibatinkan, bahkan mungkin dianalisa secara metafisik oleh tradisi di dalam Keraton Surakarta. Dan kalau kalimat itu keluar, menyesal jadi republik, atau menyesal bergabung dengan republik, maka kita ingat bahwa di era awal kemerdekaan ada problem itu memang, yaitu permintaan supaya semua sultan raja itu rela untuk membagi semangat dan sekaligus membagi hartanya untuk membangun republik baru. Dan Surakarta tentu dan kesultanan ada Aceh, Jogja segala macam itu juga menyumbang untuk pembentukan republik. Jadi kita mesti lihat juga historiografi atau bahkan genealogi dari kekuasaan itu yang berasal dari kerelaan kerajaan-kerajaan untuk membentuk republik. Jadi kalau timbul istilah menyesal bergabung dengan republik, konteksnya ada di situ. Tetapi konteks itu sudah selesai. Kita sudah lakukan satu tindakan historis untuk membentuk republik. Dan itu yang mengingatkan kita bahwa mungkin yang dimaksud di situ adalah menyesal bergabung dengan republik, mending jadi kerajaan aja tuh. Atau sebaliknya, sindiran bahwa republik kok jadi rasa keras kerajaan, dan itu pasti tertuju pada seseorang yang juga menganggap dirinya sebagai raja Jawa atau meniatkan diri untuk mengambil sikap sebagai seorang raja tuh. Jadi kita mulai membaca bagaimana Indonesia sebetulnya kaya dengan metafor, kaya dengan satirik, bahkan kaya dengan kritik yang sifatnya sangat tajam itu. Kalau kepekaan itu datang dari seorang anak muda bahkan yang calon pemimpin Indonesia itu dari putra mahkota kerajaan, itu penanda bahwa ada yang serius yang dibaca dengan kecerdasan, tapi juga dibaca dengan batin. Karena kita tahu bahwa politik Jawa itu juga sangat kuat mengolah rasa, dan kemungkinan bahwa akan terbit semacam sikap resmi yang menunjukkan bahwa ada hal yang buruk di dalam peradaban putih kita. Dan sinyal yang diberikan oleh sang putra mahkota itu juga menunjukkan sikap kebudayaan yang tidak menghendaki Indonesia dipermainkan terus oleh sebagian orang atau sekecil kelompok yang sekarang kita sebut sebagai oligarki. Soal yang beginian pasti nggak boleh dianggap hanya lucu-lucuan atau sekedar nyinyiran ya, karena sebagai putra mahkota ya ini pemimpin masa depan Kasunanan, dan jelas ya juga bagian dari anak muda Indonesia yang kini tengah resah. Pasti ketika dia viral, maka orang berupaya untuk melihat impactnya atau efeknya pada kekuasaan hari ini, terutama pada kepemimpinan Presiden Prabowo. Kan apapun satu gejala kebudayaan itu, dia bisa menimbulkan positif atau negatif impression, bisa menimbulkan kesan positif atau kesan negatif. Jelas ini adalah kesan negatif tuh. Dan negativity di dalam politik itu artinya ada kemerosotan legitimasi, atau sebetulnya ada delegitimasi pada pemerintahan Presiden Prabowo. Dan ini yang selalu saya terangkan, bahwa ada endapan kegelisahan, endapan kemarahan, endapan bahkan satu sikap yang sudah final bahwa Jokowi yang mesti diadili. Dan karena itu kita mau cicil sebetulnya reaksi-reaksi kemudian ini, supaya Presiden Prabowo mengerti bahwa rakyat menghendaki sesuatu untuk dibersihkan. Itu dasarnya kan. Apalagi kalau udah sampai pada tingkat menyesal bergabung dengan Republik, itu artinya ada semacam peradaban batin di keraton itu yang merasa kok kita nggak hidup seperti Republik ya.
Padahal ini keraton Jawa, keraton Surakarta bahkan mengevaluasi republik ini dan menemukan bahwa kok kita tidak hidup seperti republik, sehingga kalimat itu muncul, menyesal bergabung dengan republik. Sebetulnya itu ada psikologi terbalik, itu kecintaan untuk menghidupi bangsa ini dengan sistem republik. Kan itu dasarnya kan nggak mungkin ada semacam ide lagi untuk mengembalikan Indonesia pada sistem kerajaan. Hal yang pernah diperdebatkan ketika menyusun konstitusi kita di Dewan Konstituante di awal kemerdekaan. Ketika ditanyakan siapa yang menginginkan jadi Indonesia jadi kembali pada sistem kerajaan atau kesultanan, banyak yang angkat tangan. Siapa yang menginginkan Indonesia disusun berdasarkan prinsip-prinsip negara Islam, banyak yang angkat tangan. Tetapi kemudian karena kemampuan diplomasi Bung Hatta saya kira pada waktu itu menerangkan bahwa sebaiknya kita memilih republik, sebaiknya kita memilih kedaulatan rakyat supaya ada urusan yang dimengerti bersama-sama, itu res publica. Res artinya urusan, ting hal-hal, publica artinya soal publik. Nah sekarang Keraton Surakarta menilai bahwa tidak ada lagi yang disebut urusan publik, itu yang adalah urusan kelompok, urusan grup, urusan bagi-bagi tambang, urusan merampas hak tanah, urusan menanam pagar laut, urusan menjarah minyak ekstraktif industri, urusan menumpuk kekayaan lewat korupsi Pertamina segala macam. Kan beliau itu, sang raja itu menuturkan itu dengan data yang konkret. Dan kita mesti pahami bahwa kemampuan anak-anak muda ini, termasuk putra mahkota ini atau raja ini yang Surakarta ini, yang melihat dengan tajam keadaan yang. Tapi kalau kita bicara Keraton Surakarta, mau tidak mau kok saya jadi teringat seseorang ya. Pasti kita harus membicarakan seseorang itu yang juga dari kota Solo, yang dia mencoba menjadi Raja Jawa dan juga menyiapkan putra mahkotanya untuk menjadi Raja Jawa berikutnya. Apapun saya bayangkan bahwa anak muda ini yang sedang memimpin Keraton Surakarta punya kemampuan untuk melihat masa depan berdasarkan perspektif anak muda tuh. Jadi putra mahkota ini melihat bahwa ada keadaan yang tidak memungkinkan dia membayangkan ada bonus demografi, ada kehidupan yang layak, ada pendidikan yang bagus. Dan sebagai mahasiswa dia masih mahasiswa atau udah lulus atau yang baru lulus itu mungkin menganggap bahwa dia mesti ucapkan sesuatu sebagai tanggung jawab dia sebagai warga negara yang kebetulan menyandang status kebudayaan sebagai putra kerajaan Surakarta. Ini Solo dan Surakarta ya, oke, tapi kan ada yang juga menganggap di Surakarta itu ada dua raja, ada di keraton dan ada di yang setiap hari keluar untuk menemui rakyatnya, padahal sebetulnya itu diarahkan itu Raja Mulyono, kira-kira begitu. Tapi oke, kita mau skip itu untuk balik pada persoalan kemampuan anak muda ini dari Keraton Surakarta itu untuk menilai keadaan. Sementara ada anak muda lain yang potretnya ada di sebelah kiri Presiden Prabowo di semua gedung itu tidak mampu untuk mengolah semacam batin kesadaran kebudayaan, tidak mampu untuk melihat perspektif tentang apa yang disebut hidup dalam republik. Dan jadi kita mulai lihat bahwa ada kontras antara seseorang yang justru dalam sistem kerajaan menginginkan adanya kehidupan republik yang bermutu, sementara ada seorang putra Raja Jawa yang justru menginginkan ada pewarisan politik secara dinastikal. Jadi kita lihat kontras itu tuh. Kita tahu bahwa sini semua akan muncul sebetulnya. Tetapi begitu banyak orang yang merasa bahwa anak-anak muda ini mengerti bahwa Indonesia harus diurus dengan sistem berpikir yang maksimalkan. Jadi anak muda dari Keraton Surakarta ini memaksimalkan pikirannya untuk menganalisis masa depan. Sementara seorang anak muda hanya bisa turut apa yang dikehendaki oleh ayahnya tuh, yang tidak mampu untuk memperlihatkan apa sebetulnya konsep bernegara itu, apa sebetulnya menjadi pejabat atau menjadi petinggi negara tuh. Dan kita ada di situ tuh, kita ada di dalam upaya untuk melihat bahwa generasi tumbuh dan pertumbuhan generasi itu datang dari refleksi yang kuat dan tajam dari anak-anak muda ini nih. Kita ingin satu waktu ada semacam percakapan di kalangan generasi yang seusia Gen Z ini, untuk memastikan bisa nggak Indonesia ini kita terangkan kembali dengan kemampuan berpikir.
Bisa nggak Indonesia ini kita ucapkan bukan dengan kedunguan, pelangak-pelongo, dan standar bahasa tubuh yang sebetulnya bersikap feodal. Saya kira itu pesan dari, kalau saya tafsirkan, pesan hidden agenda dari generasi baru yang diucapkan dengan bagus oleh saudara anak muda dari Keraton Surakarta. Tetapi di tengah keprihatinan kita tentang nasib dan masa depan bangsa, melihat ada anak-anak muda model putra mahkota ini yang tetap bersuara kritis terhadap situasi negara dan juga mengkhawatirkan masa depan bangsa, menurut saya kita tetap punya harapan ya, tetap optimis lah ya, Bung Rocky. Saya kira pikiran-pikiran cerdas Indonesia akan bertumbuh dan kelengkapan pengetahuan anak-anak muda ini justru terbantu oleh sistem media sosial. Mereka bisa mengakses, bahkan mengerti bagaimana keadaan dunia, bagaimana Donald Trump cekcok di Oval Room itu untuk memastikan nasib Eropa berkenaan dengan upaya damai di Ukraina. Kita tahu bagaimana pembicaraan tentang oplosan ini masih berlanjut terus, sehingga kita mengerti bahwa mereka mengikuti isu-isu mutakhir ini. Tapi satu hal yang saya kira bagus untuk kita pastikan adalah mulainya kembali kebangkitan generasi baru Indonesia Muda, mulai dengan Indonesia Gelap, Adili Jokowi, macam-macam itu. Tetapi satu inti yang mau kita evaluasi, bahwa diam-diam terbentuk semacam jaringan akal sehat yang memungkinkan kita dipandu oleh pikiran sendiri, tidak dituntun oleh para politisi yang sekedar ingin tampil tapi tidak punya visi tentang masa depan. Jadi saya percaya bahwa negeri ini sebetulnya sedang diuji, bukan sekedar di bulan Ramadan untuk menahan amarah atau memperbaiki sikap batin kita, tapi sekaligus sikap sosial kita tuh untuk mulai mengucapkan sesuatu yang betul-betul meresahkan. Jadi jangan sampai si raja keraton ini atau yang masih muda itu kemudian dibully lagi atau diolok-olok hanya karena dia mengucapkan sesuatu yang memang punya sensasi atau sensitivity politik, yaitu ya kalimat itu betul-betul kalimat yang mesti dibaca secara hati-hati, menyesal bergabung dengan Republik. Tetapi kata Republik di situ dipakai untuk mengucapkan bahwa yang terjadi hari-hari ini bukan lagi etika berrepublik, dan itu sebetulnya poin dasarnya bahwa kita ingin supaya res publica, urusan publik ini diaktifkan dalam bentuk percakapan dan argumentasi yang kreatif, menimbulkan imajinasi tentang masa depan Indonesia. Saya kira itu dalil bagus hari ini bahwa kita ingin merawat Republik ini dan menghendaki supaya keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi poin utama di dalam upaya untuk menghasilkan Indonesia yang gemerlap di kemudian hari. Salam akal sehat. Ya. Salam kasih.